Om Swastiastu, halo semua. Perkenalkan nama saya Eka Nadi Wijaya dengan NIM 220300248 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan tentang jaringan kabel dan komunikasi. So, tanpa banyak bicara, kita masuk ke videonya. Yang pertama adalah, menurut kalian, apakah teknologi wireless itu dan pentingkah untuk perkembangan komunikasi saat ini dan mengapa? Untuk jawabannya adalah, pentingnya teknologi wireless untuk perkembangan komunikasi saat ini tidak bisa diabaikan. Berikut beberapa alasannya itu mengapa. Yang pertama adalah kemudahan akses. Teknologi wireless memungkinkan akses internet dan komunikasi tanpa batasan fisik, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi dimanapun. Selanjutnya adalah mobilitas. Dengan teknologi wireless, perangkat tidak terikat oleh kabel sehingga memungkinkan mobilitas yang lebih besar dalam penggunaannya. Dan kemudian adalah efisiensi. Penggunaan teknologi wireless memungkinkan komunikasi dan akses internet yang lebih efisien, terutama dalam lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Dan selanjutnya adalah koneksi yang lebih baik. Dengan teknologi wireless yang terus berkembang seperti 5G, kecepatan dan kualitas koneksi semakin meningkat, memungkinkan transport data yang lebih cepat dan lebih baik. Dan terakhir adalah inovasi. Teknologi wireless juga mendorong inovasi dalam berbagai bidang seperti Internet of Things atau IoT, telemedis, dan kendaraan otonom. Dengan demikian, teknologi wireless sangat penting dalam perkembangan komunikasi saat ini karena memberikan mudah akses, mobilitas, efisiensi, koneksi yang lebih baik, dan inovasi dalam berbagai bidang. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, teknologi yang berperan penting terhadap wireless itu apa saja? Ada beberapa teknologi yang berperan penting dalam mendukung teknologi wireless. Antara lain yang pertama adalah Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity, yaitu teknologi ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya adalah Bluetooth. Bluetooth memungkinkan perangkat-perangkat elektronik untuk saling terhubung dan berkomunikasi tanpa kabel. Selanjutnya adalah 4G atau 5G. Teknologi seluruh generasi keempat 4G dan kelima atau 5G memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui jaringan seluler. Selanjutnya adalah NFC atau Near Field Communication. NFC memungkinkan dua perangkat untuk berkomunikasi dalam jarak yang sangat dekat, biasanya kurang dari beberapa sentimeter. Selanjutnya adalah RFID atau Radio Frequency Identification. RFID menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek yang memiliki tag RFID. Dan yang terakhir adalah satelit. Teknologi wireless juga melibatkan penggunaan satelit untuk komunikasi jarak jauh. Satelit digunakan untuk menjalankan layanan telekomunikasi secara global. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, perangkat yang mendukung wireless 2,4 atau 5 GHz dan mengapa? Banyak perangkat yang mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz untuk koneksi dengan kabel, terutama perangkat yang menggunakan teknologi Wi-Fi. Beberapa contoh perangkat yang mendukung kedua frekuensi ini termasuk yang pertama adalah router Wi-Fi, kemudian smartphone dan tablet, selanjutnya laptop dan komputer, dan yang terakhir adalah smart TV dan perangkat streaming. Frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat menembus dinding dengan lebih baik, namun memiliki kapasitas yang lebih rendah dan rentan terhadap intervensi. Sementara frekuensi 5 GHz memiliki kapasitas yang lebih tinggi, cocok untuk koneksi kecepatan tinggi, namun jangkauannya lebih terbatas dan dapat lebih mudah terpengaruh oleh penghalang fisik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan perkembangan teknologi Wi-Fi 4-6 dan bedanya apa dari A, B, Y, N, EC, dan AX, dan sebagainya. Perkembangan teknologi Wi-Fi dari standar 4 hingga 6 mencakup peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi jaringan kabel. Berikut adalah ringkasan pengembangannya, yaitu yang pertama adalah Wi-Fi 4 atau 802.11n diperkenalkan pada tahun 2009. Wi-Fi 4 membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan jangkauan dibandingkan dengan standar sebelumnya. Ini menggunakan teknologi MIMO atau Multiple Input, Multiple Output untuk meningkatkan throughput data dengan menggunakan beberapa antena. Selanjutnya adalah Wi-Fi 5 atau 802.11ac digunakan pada tahun 2014. Wi-Fi 5 membawa peningkatan yang lebih besar dalam kecepatan dan efisiensi.
Standar ini menggunakan teknologi seperti MU-MIMO atau multi-user, multiple input, multiple output, dan beamforming untuk meningkatkan kinerja dalam lingkungan yang padat pengguna. Selanjutnya adalah Wi-Fi 6 atau 802.11ax, digunakan pada tahun 2019. Wi-Fi 6 merupakan evolusi berikutnya dalam teknologi Wi-Fi dengan fokus pada meningkatkan kualitas jaringan, efisiensi spektrum, dan kinerja dalam lingkungan yang padat. Wi-Fi 6 menggunakan teknologi OFDMA atau Orthogonal Frequency Division with Access untuk mendukung penggunaan yang secara efisien. Perbedaan antara standar Wi-Fi seperti A, B, G, N, AC, dan AX, dan seterusnya terletak pada teknologi yang digunakan, kecepatan maksimum yang dapat dicapai, dan fitur tambahan yang disediakan. Sebagai contohnya, yang pertama adalah 802.11a atau B atau G, standar awal Wi-Fi dengan kecepatan maksimum yang berbeda-beda. 802.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz, sementara 802.11b atau G bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya adalah 802.11n, juga dikenal sebagai Wi-Fi 4. Standar ini menghadirkan kecepatan yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi MIMO seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah 802.11ac, juga dikenal sebagai Wi-Fi 5. Standar ini menghadirkan kecepatan lebih tinggi dan efisiensi lebih baik dibandingkan dengan 802.11n. Ini menggunakan teknologi seperti MU-MIMO dan beamforming. Kemudian selanjutnya adalah 802.11ax, juga dikenal sebagai Wi-Fi 6. Standar ini membawa peningkatan signifikan dalam kapasitas jaringan, efisiensi spektrum, dan kinerja dalam lingkungan yang padat dengan menggunakan teknologi seperti OFDMA dan MU-MIMO. Setiap iterasi baru dari standar Wi-Fi bersama untuk meningkatkan kecepatan, keandalan, dan efisiensi jaringan di kabel untuk mengakomodasi permintaan yang semakin tinggi akan konektivitas yang cepat dan handal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, bagaimanakah pendapat kalian mengenai penerapan Wi-Fi 6 ini? Bahkan Wi-Fi 7 saat ini sudah mulai beredar. Penerapan Wi-Fi 6 saat ini terbatas pada sejumlah tempat seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kampus yang memerlukan jaringan yang mampu menangani banyak perangkat secara bersamaan. Namun, adopsi di rumah tangga mungkin masih terbatas karena biaya perangkat yang lebih tinggi dan kebutuhan akan infrastruktur yang mendukung. Meskipun Wi-Fi 7 mulai muncul, penerapannya secara luas kemungkinan masih akan memakan waktu beberapa tahun karena membutuhkan adopsi perangkat dan infrastruktur yang mendukungnya. Kemudian, pertanyaan terakhir, jika perangkat kalian memiliki spesifikasi Wi-Fi 4 atau 5, jika terkoneksi ke Wi-Fi 6, apakah bisa ataupun sebaliknya? Jika bisa, keseluruhan koneksinya bagaimanakah? Menurut saya, itu jawabannya adalah bisa. Karena perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi 6. Ketika perangkat Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 terhubung ke jaringan Wi-Fi 6, mereka akan tetap bisa terkoneksi, namun dengan kecepatan dan fitur yang disesuaikan dengan kemampuan perangkat tersebut. Artinya, perangkat dengan spesifikasi yang lebih rendah akan membatasi kecepatan maksimum yang dapat dicapai dalam jaringan Wi-Fi 6. Jadi, meskipun terhubung ke jaringan Wi-Fi 6, perangkat tersebut mungkin tidak dapat memanfaatkan semua keunggulan dan kecepatan yang ditawarkan oleh Wi-Fi 6 itu sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan para masaki. Om Santi 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 Om.